pagi anak-anak. Pagi, Pak. Nah, hari ini sebelum kita mulai pelajarannya, tolong segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan kimia diharap disimpan terlebih dahulu ya. Jika ada sampah di sekelilingnya tolong diambil dulu, disimpan. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, tolong kelompok disimpan terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi pelajaran yang kemarin dan kita materi hidrokarbon. Namun sebelum itu Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Oke, Suzy Ibu Cianis, Hadir, Pak. Syahrul Hamida, Hadir, Pak. Widya Fitri Wibowo, hadir Pak. Oke, jadi dari semua ya. Hadir, Pak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi hidrokarbon. Nah, pada materi ini kalian diharapkan nantinya dapat mengetahui apa itu hidrokarbon, jenis-jenis hidrokarbon, dan bagaimana penulisan tata nama dari senyawa hidrokarbon dan turunannya. Nah, namun sebelum itu, Bapak mau tanya dulu, kalian sudah ada yang baca tidak di rumah materi ini? Sudah, Pak. Jadi ada yang tahu apa itu hidrokarbon? Boleh angkat tangan? Ya, Suzy, boleh? Hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom C dan atom H, Pak. Ya, benar. Jadi, hidrokarbon di sini adalah senyawa yang terdiri dari atom C dan atom H. Coba kalian buka di buku kalian di halaman 52. Di sana dijelaskan bahwa setiap rantai karbon itu akan berpasangan dengan atom H. Dia akan saling berdekatan. Contohnya adalah CH4. Di sini di mana atom C berikatan dengan 4 atom H. Ini namanya adalah metana. Kemudian ada juga contoh lainnya etana, 2 atom C mengikat atom hidrogen. Nah, lalu kita sudah membahas materi mengenai, kita menyinggung sedikit tentang senyawa organik dan senyawa anorganik. Kalian masih ingat? Masih, Pak. Nah, jika kita lihat dari definisi tentang hidrokarbon tadi, maka hidrokarbon termasuk organik atau anorganik? Organik. Oh ya, benar, organik. Ya tidak, jadi hidrokarbon termasuk? Benar. Ya, organik, benar. Nah, kenapa dia termasuk senyawa organik? Karena kita, seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa senyawa organik itu adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, yang dimana umumnya itu atom karbon itu banyak ditemukan pada makhluk hidup, sehingga hidrokarbon ini termasuk dari senyawa organik. Nah, kita lanjut. Nah, di sini Bapak ada gambar. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Saya, Pak. Suzy, gambar apa? Orang makan sate. Nah, ini benar, gambar orang makan sate. Nah, coba ada yang bisa jelasin nggak apa hubungan gambar ini dengan pembelajaran kita tentang hidrokarbon? Saya, Pak. Ya, tidak? Silakan. Saat membakar sate diperlukan arang, dan arang adalah salah satu contoh dari karbon yang ada di alam. Nah, benar sekali. Jadi, arang itu adalah contoh dari karbon yang ada di alam. Nah, arang itu diperoleh dari pembakaran yang tidak sempurna. Nah, jadi pembakaran itu ada dua, pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Nah, untuk pembakaran sempurna ini adalah hidrokarbon. Nah, hidrokarbon direaksikan dengan O2. Jika pembakaran sempurna, dia menghasilkan CO2 dan H2O. Namun saat dia pembakaran tidak sempurna, maka hidrokarbon yang bereaksi dengan O2 di sini nantinya tidak menghasilkan CO2, melainkan
contoh dari grafit. Nah, sampai sini paham? Nah, selanjutnya kita akan bahas bahwa hidrokarbon itu ada beberapa jenis atom karbon. Jadi ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Nah, di sini atom karbon primer yaitu mengikat satu atom karbon lainnya. Kalau yang sekunder, di sini atom karbonnya mengikat berapa? Dua atom karbon. Kalau yang tersier, dia mengikat 3 atom karbon. Nah, kalau yang kuarter, nah, sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Ya tidak, silakan. Jadi tidak bisa mengikat 5 atom karbon. Nah, tidak. Kita harus paham dulu bahwa atom karbon ini memiliki 4 buah elektron valensi. Jadi, dianya hanya bisa mengikat 4 atom lainnya. Jadi tangan di sini, tangan ini cuma ada 4. Tidak bisa bertambah lagi karena dia cuma ada 4 elektron valensi. Atomnya kan 4. Jadi makanya dia cuma sampai kuarter. Sampai ini paham? Nah, kita lanjut. Nah, berdasarkan ikatannya itu hidrokarbon terbagi atas 3. Nah, coba kalian buka di halaman buku kalian, halaman 53. Nah, ada yang tahu apa saja jenis hidrokarbon berdasarkan ikatannya? Nah, coba sebutkan. Jenis hidrokarbon berdasarkan ikatannya yaitu alkana, alkena, dan alkina. Nah, ya benar. Berdasarkan jenis ikatannya, jenis ikatan antar karbonnya, hidrokarbon itu ada hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh, contohnya adalah alkana, yaitu ikatannya tunggal. Sedangkan kalau yang tidak jenuh itu ada alkena dan alkuna. Kalau alkena, berapa ikatan atomnya? Tidak? 2. Nah, ya benar 2. Kalau alkuna, 3? 3. Benar. Nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini alkana memiliki rumus umum CnH2n ditambah 2. Jadi, kalau satu atom karbon, berarti atom H yang terikat ada 4. Jadi, namanya CH4. Namanya adalah metana. Benar. Nah, kalau dianya itu 2, berarti hanya ada berapa? 6. Namanya adalah etana. Nah, di sini ini namanya rumus molekul. Ini adalah namanya. Nah, ada yang bisa lanjutin? Kalau C3 hanya ada C3H8. Namanya adalah propana. Kata nama dari alkana. Nah, yang pertama itu kita harus menentukan dulu rantai terpanjang. Setelah kita tentukan rantai terpanjang dari senyawa ini kita tentukan, baru kita lihat yang mana alkilnya. Alkil itu kita usahakan mendapatkan nomor paling kecil. Bisa kalian buka tuh di halaman 54. Coba dibuka itu tata nama untuk alkana. Dimana urutannya nanti pertama nomor atom ini dulu kita tulis, kemudian alkil rantai utamanya apa. Kalau alkana ujungnya kita tambah akhiran ana. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini pertama kita tentukan dulu rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu adalah yang ini. Ini namanya apa nih? Ada berapa atom karbon? Ada 4. Berarti
lagi rangka terpanjangnya namanya adalah butana. Kemudian lihat aturan nomor 2. Kita lihat ada alkil atau tidak. Di sini ada alkil atau tidak? Nah, apa alkilnya? Nah, di sini metil. Ada tingkat 3 di sini. Nah, sebelumnya kita harus beri nomor dulu. Ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, usahakan yang si alkil ini mendapatkan nomor paling kecil. Makanya kita beri penomoran dari ini, dari kiri ke kanan. Sebab kalau kita mulai dari sini, berarti si alkil nanti akan dapat nomor 3. Makanya kita mulai dari sini. Jadi ini apa namanya? Kita urutkan 2, kemudian alkilnya metil, bagus. Nah, kemudian rangka terpanjangnya apa? Buta. Buta kita tambah akhiran ana. Contoh selanjutnya, misalkan di sini rantai karbonnya seperti ini. Coba perhatikan dulu ya. Itu ada di buku di halaman 55, soal nomor 2. Nah, di sini dia mempunyai 2 buah alkil. Ada yang disebutkan? Nah, coba Susi, pakai apa ini? Yang ketiga yaitu metil dan yang kedua dan 5 yaitu etil. Nah, benar. Jadi di sini kalau untuk tata nama, jika dia mempunyai 2 alkil, kita harus urutkan berdasarkan abjad. Nah, jadi pertama kita tentukan dulu seperti tadi, seperti ini. Kita tentukan rantai yang paling panjangnya. Nah, mana rantai paling panjangnya? Ke sini lurus atau dari sini? Yang lurus. Coba kita hitung. Kalau lurus ada berapa adanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sama saja kan? Namun usahakan kalau untuk hidrokarbon ini tata namanya kita dahulukan yang rantai itu lurus dan si alkilnya tadi dapat nomor paling kecil. Nah, jadi kita mulai di sini ya. Nah, terus kita beri nomor. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, si metil berada di nomor 2. Nah, kalau yang ini apa namanya? Etil di nomor 3. Kalau kita berdasarkan abjad, etil sama metil mana duluan? Nah, etil. Jadi kita tuliskan 3 etil, 2 metil. Nah, kemudian rantai terpanjangnya namanya heksa. Kita tambah akhiran heksana. Yang ketiga, tadi kan yang di atas sudah paham kan? Nah, coba ini, ada yang bisa mengerjakan enggak? Coba. Nah, Susi, silakan. Yang lain perhatikan ya, jadi tulis kawannya ya. Coba kalian kerjakan juga. Nanti biar kita lihat sama atau tidak yang kalian kerjakan dengan yang Susi buat. Benar. Tentukan dulu rantai yang paling panjang. Baru kalian tentukan yang mana metilnya, alkilnya. Ini kan alkilnya adalah metil tuh, ada 2. Nah, ya. Tidak sudah dikerjakan? Bagaimana, sama? Sama? Nah, coba bisa jelasin tidak? Kenapa D-nya itu 2,3 di metil? Kenapa? Karena memiliki gugus alkil yang sama yaitu dengan 3 dan berada di
Ya, ini tuh di nomor 2 dan juga di nomor 3. Karena dia itu ada 2 alkil, maka kita tambah di sini di karena dia sama-sama metil, makanya di metil. Baru karena terkadangnya ada 4, jadi namanya butana. 2,3 dimetil butana. Oke, sampai sini paham? Nah, yang kedua itu adalah alkena. Alkena ini rumusnya adalah CnH2n. Sama seperti alkana, cuma bedanya tidak tambah apa-apa. Contohnya, misalkan di sini C-nya ada 2, maka hanya ada 4. Namanya adalah etena. Benar. Kemudian kalau C-nya ada 3, hanya ada 6. Namanya adalah propena. Nah, begitu selanjutnya ya. Kemudian kita masuk ke tata nama. Tata nama dari alkena. Nah, sama seperti alkana tadi, dia juga aturannya kita tentukan rangkai terpanjang, kemudian kita lihat alkilnya. Cuman bedanya kalau alkena kan punya ikatan rangkap. Berapa ikatan rangkapnya? 2. Nah, maka ikatan rangkap itu kita harus dapatkan nomor paling kecil. Nah, contohnya di sini di buku kalian. 3 C 3. Nah, ini yang mencirikan dari alkena, dia punya ikatan rangkap. Nah, ini kita kasih alkil. Pertama kita tentukan dulu rantai yang paling panjang. Nah, yang paling panjang yang ini ada yang lurus. Yang lurus. Nah, yang lurus ini kita beri nomor. Nomornya dari sini atau dari sini? Nah, dari kiri ya. Kita beri nomor ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kita lihat ada alkil atau tidak? Di nomor 2. Jadi pertama kita tulis nomor dulu 2. Alkilnya namanya 2 metil. Ikatan rangkapnya, ikatan rangkap terletak di nomor 2. Kalau 5 apa namanya? Pentena. Contohnya kaitan dari alkena tadi. Coba ada yang bisa mengerjakan tidak? Ya, Pak. Coba tidak kerjakan. Yang lain tolong perhatikan ya. Kerjakan juga. Ya, 3 metil, kemudian itu perhatikan kata rangkapnya ada 2 di situ. Jadi harus kita tambah awalan di teman-teman nanti. Sudah? Jadi namanya 3 metil 1,2 heksagena. Nah, ini sama tidak? Nah, jadi di sini benar. Kita beri penomoran. Kita tentukan dulu yang paling panjang di sini. Ini rantai paling panjang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 atom karbon. Makanya kalau 6 namanya adalah heksa. Kemudian di sini ada alkil. Alkil di nomor 3. Makanya namanya awalnya 3 metil. Kemudian kita rangkap si alkenanya ada 2. Makanya 1,2. Kita kasih awalan di, baru diakhiri dengan hena. Maka namanya 3 metil 1,2 heksagena. Kemudian yang ketiga itu ada alkuna. Rumus umumnya
Kalau alkena tadi CnH2n, yang si alkena ini kita kurang 2. Contohnya, kalau C-nya 2 berarti hanya ada 2. Alkena ujungnya adalah, jadi namanya guna. Bentar, kemudian kalau C3 hanya ada 3 kali 2, 6 kurang 2, jadi 4. Namanya adalah guna. Nah, sama seperti tadi ya. Selanjutnya sampai ke bawah dituliskan seperti itu. Nah, untuk tata namanya juga sama seperti alkana dan alkena tadi. Nah, ini kan kalau si alkena ikatan rakatnya memiliki ikatan rakat 3. Contohnya di sini di buku kalian 5 juga contohnya kita lihat. Nah, ciri khas dari alkuna nih, ikatan rangkapnya 3. Sama seperti tadi, seperti alkena, dia yang harus mendapatkan nomor paling kecil. Jadi di sini kita tentukan, di sini rangka terpanjangnya ada akil atau tidak? Jadi kita langsung saja, ini rantai paling panjang, penomorannya dari kiri ke kanan. Nah, kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ikatan rakat 3-nya ada di nomor 2. Jadi namanya adalah 2. Kalau 5 guna. Karena di alkuna kita akhiri dengan ujung guna. Nah, sampai sini paham? Oke, kalau sudah paham, di sini Bapak ada kartu soal. Ini ada kartu soal. Ini sebagai untuk evaluasi saja. Kalau sudah paham atau tidak, tolong dikerjakan Bapak kasih waktu 5 menit. Tolong oper ke belakang ya. Kita ke belakang ya. Nah, 5 menit dari sekarang. Contohnya tadi cara pengerjaannya sama seperti Bapak jelaskan tadi. Kalian isi benar-benar. Waktunya 5 menit ya. 5 minutes later. Nah, sudah selesai kertasnya tadi? Nah, silakan kumpul. Kumpul yang belakang kumpul juga ya. Nah, sudah pada kerjakan. Nah, ini punya Suzy ya? Nah, coba Suzy kerjakan nomor 2. Bisa enggak? Coba kerjakan.
sini? Jadi Bapak rasa cukup sampai sini pembelajaran kita. Namun sebelum itu ada yang disimpulkan? Apa kesimpulan dari materi kita, materi hidrokarbon tadi? Nah, coba Suci, apa kesimpulannya? Jadi dapat disimpulkan bahwa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom C dan H. Berdasarkan jenis atom karbon terdiri dari 4, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Sedangkan berdasarkan jenis ikatannya terdiri dari alkana, alkena, dan alkena. Bentar ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar mengenai apa itu hidrokarbon. Kemudian tadi juga sudah mempelajari tentang karbon dan karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Dan terakhir kalian mempelajari tentang berbagai macam hidrokarbon berdasarkan ikatannya, ada alkena, alkana, dan alkuna. Kalian juga sudah pelajari tadi mengenai cara tata nama untuk alkana, alkena, dan alkuna. Nah, di rumah sebagai latihan kalian buka di halaman 101, buka bukunya. Situ ada uji kompetensi nomor 1 sampai nomor 10. Itu pilihan ganda. Kalian kerjakan di buku latihan. Beserta penyelesaiannya ya. Kalian kerjakan di buku latihan. Minggu depan pas pertemuan selanjutnya kita kumpulkan dan kita koreksi bersama. Sampai sini ingin bertanya lagi? Oke, jika tidak ada, dapat tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan tugasnya ya.